Halo guys, selamat datang kembali di channel vlog RC-ku. Nah, di video kali ini saya akan unboxing sebuah drone unik nih guys. Kalian pasti akan tertarik untuk membeli drone ini karena drone ini memiliki dua fungsi. Yang satu tentu saja menjadi fungsi drone dan yang kedua akan menjadi fungsi yang lain. Nah, fungsi apakah itu? Mari kita unboxing. Tapi sebelumnya, jika kalian pertama kali datang di channel vlog RC-ku, selamat datang di channel vlog RC-ku guys, karena di sini kalian akan menemukan video unboxing, review dan konten menarik lainnya, baik mengenai drone maupun yang lain. Oke, langsung saja, karena ini adalah video pengulangan, karena kemarin saya sudah unboxing unboxing drone ini, tapi ternyata hasilnya jelek. Akhirnya saya ulangi saja dan langsung, tidak butuh silet, tidak butuh cutter. Ini dia guys, drone-nya adalah drone lab and travel air flight. Jadi ini, nah ini adalah drone yang saya beli dari Cina. Harganya tentu saja di bawah 500.000. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi box jika ingin tahu harga dan ingin membelinya. Dan ini menurut saya worth it ya guys, karena drone-nya sangat bagus. Oke, sebelum kita buka, kita kenali dulu boxnya. Yang pertama, kita akan tahu bahwa di sini fungsi lain dari drone-nya adalah menjadi motorcycle atau sepeda motor. Nah, terus di sini ada keterangan dua transmitter. Yang pertama ada transmitter watch dan yang kedua ada transmitter standarnya. Nah, kita nanti akan mendapatkan yang transmitter standar. Oke, di sini sudah ada pengertian-pengertiannya ya untuk fungsi-fungsi dari remote atau transmitter tersebut. Jadi, penampakan pertama adalah kita tahu bahwa ini drone-nya bisa menjadi motor. Terus pojok kanan di sini ada tulisan Hunyi Toys dan di sini ada lip and travel air flight, deformation motorcycle atau hardcover 2-in-1. Setelah itu di bagian kanan sini ada keterangan wifi, video atau foto. Jadi sudah ada kameranya. Cuman resolusinya nanti tidak ada kejelasan ya di buku petunjuknya kemarin, jadi ya semoga hasilnya bagus. Terus di bagian samping kiri di sini kita mendapatkan info tentang bentuk dan penampakan remote-nya atau transmitternya seperti ini. Dan di bawahnya di sini ada barcode yang jika kalian scan nanti kalian akan tahu video tentang drone ini. Jadi seperti pengenalan drone-nya itu bagaimana. Oke, di atasnya ada tulisan information. Setelah itu samping kanan kalian akan menemukan beberapa fitur yang ada di drone 2-in-1 ini. Yang pertama altitude, yang kedua emergency stop, yang ketiga 1K return, keempat 1K return, yang ini 1K take off dan landing, yang keempat 1K return, yang kelima flip, headless mode, deformation dan juga wifi kamera. Untuk deformation ini saya belum tahu. Nah, kita nanti akan coba bareng-bareng di tes terbang dan tes jalannya sebagai motor. Oke, samping kanan sudah, samping kiri sudah guys. Dan yang di atas ini ada jinjingannya. Jadi kalian nanti bisa bawa kemana-mana drone ini dengan mudah ya, karena sudah dibekali dengan jinjingan. Terus bagian bawahnya ini ada keterangan seperti biasa ya. Dan di sini saya mendapatkan drone 2-in-1 atau drone HY66D08 ini berwarna hijau dan juga konvensional control plus wifi kamera. Artinya saya mendapatkan transmitter yang standar dan juga kamera wifi. Oke, dan yang terakhir sisi belakang. Nah, ini kita mendapatkan kalau di Indonesia mungkin seperti resi gitu ya, resi tapi dalam bahasa Cina. Setelah itu ini dia penampakan drone-nya jika dia menjadi drone. Dia kelihatan sangat keren ya guys, karena bentuknya tidak seperti drone-drone yang biasa standar seperti itu. Tapi di sini bentuknya malah seperti tank kalau menurut saya, jika tidak menjadi motor. Di sini dia kelihatan sangat keren. Oke, bagian kiri ada tulisan seperti tadi. Ini ada
stiker WiFi, dan ini juga ada keterangannya, dan ini penampakan transmitter watch-nya jika kalian beli yang versi transmitter watch-nya. Oke, untuk 14 tahun ke atas, tapi 14 ke bawah juga boleh. Langsung saja kita buka guys. Dari sini apa saja yang kita dapatkan di sini? 1, 2, dan 3. Oke, dari ini yang kita dapatkan. Kita mendapatkan satu kotak yang berisikan. Yang pertama adalah, jadi di sini kita mendapatkan aksesoris yang di dalamnya ini ada. Mari kita buka biar kalian semua tahu. Oke, yang kita dapatkan adalah yang pertama di sini kita mendapatkan 4 buah propeller cadangan. Nah, dan build-nya ini bagus ya, nggak terlalu plastik juga nggak terlalu keras. Nah, ini yang saya suka dari drone HY66D08 ini guys, karena kita mempunyai atau mendapatkan 4 propeller cadangan. Kalau biasanya 2, 1 bahkan kita nggak dapat propeller cadangan. Nah, ini sangat bagus, 4 buah propeller cadangan dengan masing-masing tipe. Yang kedua, kita mendapatkan baut. Oke, baut ini dia untuk membaut transmitternya di bagian baterai. Dan yang kedua kita mendapatkan charge yang standar saja. Setelah itu yang ke berapa? 4 kita mendapatkan ini namanya obeng. Terus dan yang terakhir adalah ini dia guys, kita mendapatkan baterai. Baterainya ini berkapasitas 3,7 volt 560 mAh yang bisa terbang sekitar 6-8 menit. Jadi ya standar ya. Tapi menurut saya sangat disayangkan karena drone ini bukan drone mini. Jadi drone ukuran tanggung seperti AG12D kemarin. Jadi menurut saya ini kurang untuk experience terbangnya. Oke, ini yang kita dapatkan di aksesoris. Setelah itu ada aksesoris lagi guys. Ini aksesoris yang menarik, yang tidak mungkin kalian dapatkan di drone yang lain ya. Ini adalah, nah ini adalah rodanya guys. Jadi jika kita gunakan drone ini di mode motorcycle, nah dia mendapatkan roda-roda ini. Nah ini build-nya juga bagus, dan di sini ada kayak yang ini ya, dan ini ada kayak roda bantuan gitu, mungkin biar tidak terjatuh, tidak guling. Nah, dikasih roda bantuan ini. Nanti kita akan coba mengaplikasikan ke drone HY ini, oke? Jadi kita selanjutnya mendapatkan aksesoris 4 buah roda untuk motorcycle mode. Setelah itu kita mendapatkan remote. Nah, ini dia guys, remote-nya dia saya suka ya modelnya. Dia remote-nya berbentuk melonjong, bukan melonjong ini kotak tapi membulat gitu. Sisi-sisinya melengkung, ini membuat kita enak dalam mencet. Tombol-tombolnya juga oke. Seperti ini. Dan yang lebih menyenangkan lagi guys, dia sudah ada gambarnya ya. Jadi kalau kita mau mengoperasikan, kita sedikit-sedikit akan tahu fungsi-fungsi dari tombol transmitter ini. Namun sebelum ke fungsi-fungsinya, kita lihat dulu apa saja yang ada di transmitternya. Yang pertama tentu saja throttle, terus tombol fungsi itu sendiri, tombol on off. Setelah itu di sini ada aksen, mungkin kalau nanti dikasih baterai dia akan hidup ya. Di bagian belakang kita mendapatkan 2 tempat baterai. Ini unik ya, kalau biasanya di vlog RC-ku remote dari drone-dronenya itu menjadi 1 baterainya, tapi kalau di sini dia dipisah, 2 di kanan, 2 di kiri. Dan baterainya kalian membutuhkan baterai yang tipe AA 1,5 volt. Jadi baterai jam, bukan baterai remote TV. Dan setelah itu yang saya sukai lagi dari remote ini adalah selain kualitasnya sangat bagus dan berwarna hitam doff, menjadi dia lebih keren, itu di bagian atasnya sini guys. Jadi kalau biasanya kita pengen
menggunakan HP itu ada aksesoris lagi untuk ditancapkan di sini menjadi holder. Tapi kalau ini enggak, kita tinggal menariknya dan sudah ada holdernya. Dan holdernya ini tergolong kuat ya. Di sini dia bisa sampai, sebentar tak kira-kiranya. Kayaknya ini untuk HP besar agak ngoyo, tapi ya oke. Jadi kita nggak ribet guys di sini ya. Tinggal di dorong. Sip, mantap. Sekarang kita lanjut ke fungsinya. Fungsi-fungsi dari transmitter ini tentu saja yang kanan ini untuk trim, semua full trim, kiri kanan depan belakang. Terus di sini kita ada fungsi untuk 1K take off dan ini untuk 1K landing. Setelah itu di bagian bawahnya ada emergency stop dan juga di sini ada headless mode. Dan sebelah sini adalah 1K return guys, yang bentuknya, yang gambarnya ini 1K return ala-ala. Terus yang sebelah sini ada light control, jadi kelihatannya nanti lampunya itu bisa dimainkan, antara dimatikan atau dimainkan kelap-kelipnya seperti itu. Setelah itu di sini ada tombol on off-nya, dan ini adalah transmitter yang memiliki fitur standar. Ini sudah lengkap, sudah bagus untuk teman-teman yang masih pemula dibuat belajar. Apalagi dia sudah headless mode ya. Pokok kalau remote-nya ini tidak ke sini terus atau ke sana terus, tapi dia di tengah terus, berarti dia sudah headless mode. Artinya dia ada keseimbangan untuk menahan ketinggian. Jadi ini sangat mudah untuk pemula, sangat baik untuk pemula dibuat belajar. Oke, transmitter sudah, kita lanjut ke drone-nya. Dan oke guys, ini dia drone-nya. Nah, ini kalian akan mendapatkan drone yang sangat unik ya. Dia bisa berbentuk motorcycle atau motor, dan dia bisa diubah menjadi mode drone seperti ini guys. 1, 2, dan tada! Nah, dia memiliki bentuk yang sangat unik ya. Saya suka bentuknya karena kita punya experience beda mengenai drone ini ya. Dia kalau dari samping seperti ini bentuknya seperti jet ski menurut saya. Setelah itu kita lihat detailnya bareng-bareng ya guys. Di sini dia build-nya standar sebagai drone mainan pada umumnya, memiliki cat berwarna hijau dengan paduan silver dan hitam. Dan sayangnya catnya ini kelihatan cat yang mainan banget ya. Jadi ya seperti ini. Terus di bagian depannya ini dia punya setir-setiran, punya handle motor dan nggak bisa di adjustment, jadi ya kencang seperti ini. Terus di depannya ada kamera yang resolusinya kita tidak tahu berapa, namun saya berharap dia resolusinya bagus. Dan apalagi ya, di bagian sini guys dia ada gambar dari foundernya ya. Tadi apa sih foundernya, saya lupa. Nah, setelah itu di bagian bawahnya ada tombol on off. Terus ini ada sadel-sadelan. Nah, dan di belakang ini ada lampu aksen. Setelah itu di bagian samping keren ada tulisan VY 2-in-1 bla bla bla. Dan ya ini sangat bagus ya. Dan untuk ukurannya, karena di dus tidak ada keterangan, maka kita ukur sendiri saja. Jadi kalau sudah di folding seperti ini dalam bentuk drone ya, dia memiliki ukuran kira-kira 14 cm kali 16 cm guys. Jadi kesininya 14 dan kesananya 16 cm. Ya ini lumayan besar ya, drone tanggung, tapi bisa dikatakan besar lah ya segini. Kalau saya sendiri sudah puas punya drone ukuran segini ya. Dan untuk tingginya dia kelihatannya nggak tinggi-tinggi banget, 5 cm. Jadi kira-kira tingginya ini 5 cm guys. Dan ya ini sudah sangat bagus untuk kita mainkan, apalagi modelnya bagus ya. Experience yang berbeza kita dapatkan. Oke. Bagian bawah kita menemukan bahwa ada keunikan lain, yaitu propellernya itu di bawah gini guys. Biasanya kan pelindungnya di atas ya.
Kalau ini di bawah dan dia untuk menancapkannya itu dari bawah, jadi begini. Cerit. Terus di sini penampakannya standar dan tanpa kalian sadari, di sini ternyata sudah ada kaki dari drumnya. Tada! Jadi drum ini simple ya. Tadi remote-nya kalau pengen ada handle-nya tinggal narik, nggak ada aksesoris tambahan. Dan ini juga seperti itu. Kalau pengen punya kaki, nggak usah tancap-menancap, tapi sudah include ada di drumnya. Jadi begini guys, dia punya kaki langsung menancap, dan jika berdiri ya meskipun kakinya kecil tapi dia bisa menahan bodinya karena fokus berat bodinya kan di sini. Di sininya enteng. Oke, sangat bagus. Dan yang kedua adalah ini seperti mainan jadul ya, mainan remote control dulu, tempat baterainya kan ada ininya. Ini juga sama guys. Jadi dia ada penguncinya. Kita buka, sret, dan tada, ini dia tempat baterainya. Langsung saja kita pasang. Siapa tahu kalian penasaran lampunya bagaimana ya. Oke, nah setelah terpasang kita tekan sedikit begini, seret, dan kita kunci. Tada, sudah terkunci, sudah aman ya, kita bisa mainkan. Sekarang kita akan coba ganti ke mode motorcycle-nya. Jadi tinggal gini kan guys. Dan sudah menjadi mode motor ya. Nah, apakah dia bisa digunakan ketika dia menggunakan atau beralih fungsi menjadi mode motor? Oh, sangat bisa dengan cara kita memasang kaki-kakinya ini guys. Nah, atau roda-rodanya ini. Caranya bagaimana? Dia cukup mudah ya. Pertama kita buka dulu. Setelah itu kita copot ini. Jadi dia tidak ada baut. Dia tinggal copot aja. 1, 2. Nah, tapi negatifnya atau tanda tanyanya adalah saya tidak tahu apakah baling-balingnya ini nanti kuat atau rawan copot atau tidak ketika diterbangkan menjadi drone. Ya, kita nanti lihat bareng-bareng lah di tes penerbangannya. Semoga nggak apa-apa. Copot, dan susah, copot. Nah, terus di masing-masing baling-baling, tempat baling-baling dan juga roda-rodaan ini, dia sudah ada kode-kodenya guys. Jadi seperti ini contoh. Nah, ini sudah ada B. Terus ini A1, dan yang satunya B1 dan A. Nah, di sini juga sama. Nah, jadi nanti pemasangannya lebih mudah dan kita tidak keliru. Nah, misalnya ini guys, kita pasang. Ini yang A ya, berarti di sini. Oke, kita pasang. Caranya begini. Terus diputar, seret. Dia sudah menjadi roda. Ini B1. Dan seperti ini guys, jadinya dia ketika diubah menjadi ban motor ya. Jadi di sini itu ada seperti roda-rodanya gitu, kalian bisa lihat. Ini nanti digerakkan oleh dinamonya. Oke, di sini. Oke, yang depan ini lancar, yang belakang ini seret ya. Mungkin dia akan terhubung dengan dinamonya. Oke. Setelah itu untuk menjadikannya dia motorcycle adalah kita tutup lagi. Dan di sini ada seperti holder, seperti encep-encepan itu guys. Nanti diencepkan dan dia akan mengunci. Seret. Terus begini. Seret. Nah, dan jadilah dia mode motor guys. Seperti ini ya kira-kira. Sangat menarik, saya tidak sabar sih untuk menerbangkannya. Jadi seperti ini penampakannya, terlihat seperti roda beneran, seperti motor beneran ya guys, sangat bagus. Dan kalau menjadi motor, dia punya dimensi tingginya kalau dari stang adalah sekitar 22 cm, dan untuk panjangnya seharusnya sih sama.
dia sekitar 14 cm. Terus untuk lebarnya sekitar 3,5 cm. Ya, jadi seperti ini guys penampakan motor drone atau motorcycle drone ini. Kalian bisa lihat dia sangat indah, sangat bagus. Dan oke guys, jadi dia sudah menjadi mode motor ya. Kalau mode motor itu dia memiliki fungsi cuma 4, yaitu ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Tapi ketika dia menjadi drone mode, dia memiliki kemampuan untuk terbang tingginya itu sekitar 120 meter. Dan untuk remote controlnya atau transmitternya itu dia bisa jaraknya sekitar 30 meter. Dia memiliki 4 channel, jadi tidak seimbang drone yang mempunyai 6 channel. Setelah itu memiliki waktu terbang yang sudah saya sebutkan tadi 6-8, dan charging time-nya dia sekitar 40 menit. Jadi ya dia mempunyai kapasitas dan mempunyai spesifikasi yang standar. Oke, saya tidak sabar untuk menerbangkan drone ini guys. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian suka ya jangan lupa subscribe channel Vlog RC-ku dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Vlog RC-ku. Dan jangan lupa tonton video-video yang lain yang ada di Vlog RC-ku. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.